Jadi kami hanya bisa mendoakan untuk kalian yang kelas 9 bahwa UMBK ini tidak main-main. UMBK ini adalah ujian kalian yang pertama kali dilaksanakan di negara ini. Bahkan kalau SMP Negeri 3 Bayat ini baru mulai sekarang. Atau mungkin yang SMP lainnya belum memakai UMBK. Oleh sebab itu, dari kami yang pertama mendoakan, mudah-mudahan kalian nanti bisa melaksanakan ujian dengan baik dan lulus dengan nilai terbaik. Amin. Salam SD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita bersama. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 3 Wirobayat, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, karena wakilnya banyak ya. Iya. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru SMP 3 Bayat yang saya hormati, saya banggakan, dan sama-sama kita cinta. Apa tadi? Tadi yel-yelnya tadi apa tadi? Stip Jaya hebat. Oh, dua ya. Stip Jaya, Stip baik, nanti akan saya bahas seperti apa jayanya, seperti apa hebatnya. Nama saya, coba, siapa nama saya? Suyono. Pangkat saya tahu nggak? Kapten. Kalau di lapangan poli, kapten poli. Kalau di kapal, kapten kapal. Kalau di udara, kapten pilot. Baik adik-adik, kenapa saya datang ke sini? Kenapa Pak Polisi datang ke sini yang selama ini belum pernah Pak Polisi berpidato di depan seperti ini? Ada pernah belum? Sudah ada pernah? Pak Edi sudah pernah? Sudah? Ya, berarti saya orang kedua. Buat memimpin negara kelak, buat menggantikan kami, buat menggantikan ibu bapak guru. Barang siapa yang sekarang berleha-leha, seenaknya, apatis, gak mau tahu, gak mau peduli, jangan pernah harap adik-adik punya cita-cita bisa tercapai. Mulai mau ujian Leptanas kelas 3 SMA, karena orang tua saya jujur saja saya katakan, TANI, apa itu? Tani. Itu untuk membayar, untuk mendapatkan nomor ujian Leptanas, SPP harus lunas. Sama enggak dengan sekarang? Sama. Kalau belum bayar SPP-nya berarti nggak bisa ikut ujian, betul? Saya dulu seperti itu. Kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa? Coba cita-citanya sampai sekarang yang nggak tercapai, cita-citanya siapa? Sekolah juga enggak, tapi cita-citanya seperti itu. Kita bercita-cita tidak didukung dengan kegigihan kita, mustahil akan bisa tercapai. Nah, ini diantaranya perjuangan dari kita. Anak-anak sekarang enggak, cita-citanya tinggi tapi ditindik, ya, rambutnya dicat, kemudian pakai tato, udah. Makanya saya bilang, ini Pak Kanit Intel Bayat ini, ya, ini Pak Kanit Intel Bayat, sudah saya bilang, saya perintahkan Pak Kanit Intel, barang siapa yang bertato ngurus SKCK jangan diterbitkan, ya, yang pakai tindik jangan diterbitkan. Berarti itu generasi-generasi yang sudah nggak bisa di ini. Memang itu diantaranya salah satu tanda-tanda kiamat, ya, benar nggak?
Seorang laki-laki yang sudah berubah perangannya seperti perempuan, ya, itu salah satunya berpakaian perempuan, ya. Harapan kami apa? SMP 3 Mbayat di Wiro di Mbayat ini saya tidak menginginkan, ya, saya pada hari ini ketemu dengan adik-adik sekalian, di suatu saat nanti kita ketemu karena ada urusan tentang pidana, tentang kenakalan, tentang pelanggaran, ya. Jadi saya berharap adik-adik harus benar-benar dicamkan ini. Kalau memang adik-adik sekarang mempunyai cita-cita, apa yang harus dipersiapkan? Jangan berpikir 1 tahun, 2 tahun yang akan datang adik-adik, ya. 2017, 2018 jangan berpikir itu. Berpikirlah 10 tahun yang akan datang, kehidupan negara Indonesia akan berubah. Sekarang MEA, apa MEA? Makanan apa itu MEA? Apa itu? Masyarakat ekonomi Asia, pertukaran pekerja, ya. Orang Asia sekarang mau masuk Indonesia untuk bekerja karena mempunyai keahlian, maka diizinkan. Jangan menjadi apa? Menjadi apa di negeri sendiri? Apa? Jangan menjadi budak di negeri sendiri, diperbudak oleh orang. Kemudian sekarang penjajah itu dari luar negeri itu apa saja? Dibawakan tank dari sana, dibawakan bom dari sana. Ternyata Indonesia ini tidak gampang untuk dikalahkan. Sekarang negara Indonesia menjadi pasar yang paling subur tentang narkoba, luar biasa. Jangan dipikir Wiro ini, ya, kalau adik-adik lihat peta itu dicari Wiro itu bagian mana di mana itu nggak ketemu. Tapi jangan dianggap di peta Wiro itu nggak ada, sulit dicari. Tapi narkoba jangan pernah dianggap tidak akan pernah masuk di Wiro. Siapa sasarannya? Generasi muda ini. Kalian seputaran sini nggak ada, nggak mungkin narkoba itu bisa masuk ke Mbayat. Saya beritahu ya, kemarin di Wiro ada pernah tertangkap 2 kali tentang narkoba. Ini nggak main-main, ya, nggak main-main. Kemudian bagaimana Pak saya bisa mengkonsumsi narkoba? Adik-adik, laki-laki, perempuan, apalagi yang gayanya kayak gaya preman, ya, kayak gaya preman. Preman itu apa? Premakan, ya kan? Kalau makan gratis. Nanti adik-adik nggak tahu, kemudian kedatangan seseorang asing, adik-adik mungkin sedang duduk, atau mungkin adik-adik sedang kelayapan, jam sekolah kelayapan, ketemu. Itu sasaran-sasaran daripada pengedar narkoba. Adik-adik nanti akan diberikan sesuatu berbentuk permen, ya. Ini pengedar-pengedar narkoba ini diwaspadai ya. Coba diperhatikan ini. Akan diberikan permen. Mereka nanti akan memberikan produk yang memang disukai oleh anak-anak. Dek, tak kasih permen, cobalah. Atau minuman. Kemudian sekali gratis, kasih gratis, padahal itu beli. Atau mungkin berbentuk permen, ya. Pertama gratis, kemudian kedua lagi datang lagi, Dek, besok nongkrong di mana? Ketemu saya. Dia pasti akan datang, selalu datang, ketemu. Kalau perlu dikasih nomor handphonenya. Yang kedua datang lagi, ketemu lagi. Gimana rasanya kemarin yang tak kasih permen itu? Enak Mas, enak Pak. Nih tak kasih lagi. Mulai yang kedua mulai terasa dalam organ tubuhnya, mulai bereaksi di aliran darah, ya, organ tubuh kita. Kalau bahasa narkobanya sindrom ketergantungan, ya. Kemudian
Ya, kemudian yang kedua ini masih gratis. Datang yang ketiga kali itu masih gratis. Ya, keempat kali dia akan selalu didatangi, diberikan produk itu. Keempat kali, yang ketiga kali tadi ya, 1, 2, 3 gratis ya. Yang keempat kali dia akan menghilang, tapi dia meninggalkan nomor telepon. Karena udah ngerti pengedar tadi, anak ini sudah sindrom atau sudah ketergantungan dengan permen saya. Kemudian adik-adik ngebel karena sudah kepingin kan. Ya, adik-adik mungkin belum pernah tahu. Ya. Kemudian ada orang anak-anak yang mencoba-coba ada lem Aikaibon. Itu padahal daya apa ya? Zat kimianya itu sangat tinggi. Yang diserang kalau sudah seperti itu otak belakang. Kalau dia sudah play, maka dia tidak akan sadarkan diri. Kalau kuat fisiknya masih hidup dia, tapi kalau nggak kuat mati dia. Maka itu pidananya tidak denda lagi, pidana kurungan. Pengen coba-coba silakan. Ya, saya mau minum nanti biar ditangkap Pak Polisi. Ya. Ya. Kemudian Pak Polisi kok katanya sampai Kembayat ada narkoba, itu sebenarnya seperti apa sih narkoba ini di Jawa Tengah atau di Indonesia? Ya. Warga Jawa Tengah yang sudah mempergunakan narkoba sebanyak 620.000 orang. Bayangkan itu. Kemudian untuk di daerah Solo, ya, daerah Solo itu berapa, itu kelas berapa? Kalau adik-adik tidak hati-hati dari sekarang tentang narkoba, tentang minuman keras, maka nggak bisa kami arahkan, Pak Guru, Bu Guru nggak bisa mengharapkan untuk menjadi pengganti daripada generasi yang akan datang. Ya, jadi itulah bahayanya narkoba. Bagaimana cara mengantisipasinya, Pak Polisi? Jangan kita mendekati orang-orang asing yang tidak pernah kita kenal. Ya, kalau seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, stop narkoba, stop sesuatu yang asing buat kita. Masalah sepeda motor, adik-adik belum diperbolehkan untuk memakai kendaraan bermotor, dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Syaratnya bisa diperkenankan, diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor apa? Harus memiliki SIM. SIM itu apa artinya? Surat izin mengemudi. Ada yang tahu berapa usia yang bisa memiliki SIM? Sudah ada yang umur 17 di sini? Sekarang adik-adik umpamanya ada 2 orang, kalian berdua atau berempat. Kemudian ketemu dengan 2 orang yang mungkin badannya lebih kekar, kemudian atau membawa senjata tajam, ditodong, nggak akan mungkin adik-adik melawan. Kalau melawan, nyawa tantangannya. Ya. Oh, saya berani, Pak. Ya silakan, nanti pada suatu saat nanti akan ketemu dengan saya, Pak, melapor, Pak, motor saya dicuri orang, Pak. Ya. Yang jelas pada hari ini sudah saya ingatkan, jangan coba-coba. Kalaupun tidak ada kejadian seperti itu, adik-adik membawa kendaraan bermotor pada suatu saat nanti akan saya lakukan operasi. Di mana parkirnya akan saya cari. Saya yakin dan percaya adik-adik nggak punya SIM. Saya yakin dan percaya ada beberapa kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat. Saya yakin dan percaya adik-adik memakai kendaraan tidak dilengkapi dengan kelengkapan helm, spion, atau mungkin knalpotnya diganti. Ya, ya. Dari sekarang
kehadiran saya ini, tolong ya, yang pakai sepeda motor suruh ngantarkan orang tuanya atau bapaknya. Saya prihatin dan sedih. Saya pulangkan berangkat dari Medan, pulang dari Bayat ke Medan, saya melihat ada perempuan ya mungkin kelas 1, kelas 2, itu dari SMP 1 Bayat yang di Banyuripan, itu naik sepeda sampai ke bawah, mungkin rumahnya di wilayah Talang ya. Jadi mungkin bisa juga orang Cawas, anak Cawas. Betapa terharunya, inilah anak-anak yang akan berhasil kelak. Kalau dari sekarang sudah mau mengikuti aturan ya, berarti kelak nanti akan berhasil. Nanti pada suatu saat ya, pada suatu saat nanti akan saya lakukan operasi. Tidak akan saya beritahukan kepada Pak Guru, Bu Kepala Sekolah, dan apalagi adik-adik. Ya, nanti saya akan gabungan dengan Dignas, kemudian dari Polres Klaten. Ya, ini memang karena apa? Karena kalau adik-adik belum diperkenankan secara undang-undang untuk mengendarai kendaraan bermotor, tuntutannya apa? Orang tua nantilah yang akan mempertanggungjawabkan. Ya, kelas 2 SMA. Itu sampai di telinga saya. Dia pidato dengan bukan saya ini, sekarang sudah nggak ada. Anak saya berpidato dengan bahasa Inggris. Ya, kita bahasa Inggris, bisa berpidato dengan bahasa Inggris? Hah? Sudah pernah? Coba salam buat ketua OSIS, harus memang benar-benar berani. Coba sekarang sampaikan kepada rekan-rekan dengan berbahasa Inggris. Selamat pagi, kemudian diajak untuk mengikuti apa yang menjadi arahan saya. Silakan pakai bahasa Inggris. Coba good morning apa-apa. Fitriana Nugra ini dari 9C, aslinya mana? Kali Kembu. Apa yang mau ditanyakan? Itu perbedaannya kan kemarin ada yang bedanya siapa yang mengatakan apa bedanya rokok elektrik sama rokok tembakau? Rokok elektrik dengan rokok tembakau. Jadi yang ditanyakan Mbak siapa tadi? Mbak Fitriana nggak ngerokok kan? Mudah-mudahan nggak ngerokok ya. Bedanya rokok elektrik dengan rokok tembakau. Ada pernah kejadian elektrik ini meledak yang pada akhirnya gigi sekelilingnya ini habis. Ya, ini berbahaya. Karena ada yang rokok elektrik ini ada yang harganya 1 juta, ada yang harganya 2 juta, ada yang buatan luar negeri Eropa itu sampai 6 juta. Ya. Kemudian dampaknya terhadap kesehatan sama, nggak ada bedanya. Perbedaannya cuma kalau rokok biasa dibakar dengan korek, kalau itu enggak. Justru itu kalau pakai elektrik itu tak lihat itu kayak orang bakar bata itu. Ya Pak ya, asapnya banyak. Pernah lihat? Udah pernah lihat orang merokok elektrik? Merokok biasa udah sering, merokok elektrik udah pernah lihat? Asapnya banyak kan? Asap itu adalah apa? CO2. Iya, CO2 ya. Karena saya udah lupa. Asap itu adalah merupakan CO2 yang kita hirupan kita nanti akan masuk ke jaringan darah. Kalau darah itu menggelembung di aliran kita, maka akan terjadi penyumbatan, dampaknya kepada stroke, kepada pecah pembuluh darah. Sama dampaknya Mbak. Jadi nggak ada perbedaannya, cuma dibakar dengan tidak dibakar. Kemudian elektrik itu lebih mahal harganya, itu dengan tetesan ya, dengan cairan itu bisa mengeluarkan asap. Jelas? Barang seperti itu
tidak baik terhadap kesehatan kita. Ya, tidak baik terhadap kesehatan kita. Kita nggak usah tahu tentang perbedaannya, yang jelas itu berbahaya dengan kesehatan kita. Ya Mbak ya. Namanya siapa tadi Pak? Pak Nung, Mbak. Pak Fitriana. Tepuk tangan buat Mbak Fitriana yang sudah berani bertanya. Cukup? Iya. Terima kasih. Saya sangat kelima mensosialisasikan. Jadi tidak ada alasan untuk apabila saya tangkap, apabila melakukan pelanggaran seperti yang saya sampaikan tadi, jangan salahkan apabila saya tangkap, karena sudah saya beritahu. Nanti saya akan selalu calling dengan Bu Kepala Sekolah seperti apa anak didik SMP 3 Bayat. Nanti akan selalu konfirmasi apabila ada kejadian apa-apa, saya tinggal menjemput.